Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pagi ini Tuhan perkenankan lagi kita untuk mau beribadah kepada Dia. Dimanapun kita berada, kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita patut bersyukur untuk semua yang Tuhan perbuat. Ada banyak hal yang Tuhan perbuat dan kasih-Nya selalu sempurna dalam hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, banyak yang Kau perbuat. Ku bersyukur
kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, Kami Puji dengan Riang. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus menyertai engkau sekalian. Amin. Nats pembimbing di minggu ini, minggu kedua di bulan Agustus ini, tanggal 9, dari Matius 14 ayat 28 sampai 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, khususnya di rumah masing-masing, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana orang-orang percaya dalam segala abad dan tempat mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat sekaligus doa syafaat. Bagi majelis yang bertugas disilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Seperti biasa, kita masih tetap beribadah secara online di rumah masing-masing. Diharapkan
semua jemaat dapat berpartisipasi dan taat mengikuti peraturan pemerintah. Untuk pengumuman yang kedua, tema minggu depan, Minggu tanggal 16 Agustus 2020, hidup rukun dan damai. Teks Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Doa malam hari Jumat 14 Agustus 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Renungan firman Tuhan dan pokok doa akan dikirim melalui WA Group. Untuk ibadah pemuda, PKP, dan sekolah minggu masih tetap melewat online. Salam Bapak Ibu Jemaat, sehubungan ibadah hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 masih ibadah di rumah masing-masing. Untuk persembahan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 kemarin yang telah diinformasikan ke Bendahara Ibu Yati Sempotan agar ditransfer ke Bank Mandiri atas nama Gereja Misi Injili Indonesia. Nomor rekening 141 00 111 50893. Untuk yang berulang tahun tanggal 9 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2020, Ratna Hastuti Lokon, Ibu, Jalan Kutai nomor 54 Surabaya, tanggal 9 bulan 8 tahun 2020. Kasih Sundari, Ibu, Jalan Gria Kebraun, Blok C1 nomor 11 Surabaya, tanggal 9 bulan 8 tahun 2020. Rama Adi Surya Alfrianto, Bapak, Jalan Beratang Gede 5 nomor 52 Surabaya, tanggal 12 bulan 8 tahun 2020. Untuk tunas remaja, Yabes Nuroso Agustinus, Jalan Raya Menganti atau Gemol, Gang 1A nomor 6 Surabaya, tanggal 13 bulan 8 tahun 2020. Anglesia L. Matualaga, Pemuda, Jalan Gria Permata Hijau, Blok 1 nomor 36 Sidoarjo, tanggal 14 bulan 8 tahun 2020. Elia Zenika Augusta Lado, anak, Jalan Beratang Gede 3 nomor 12B Surabaya, tanggal 15 bulan 8 tahun 2020. Nawia Maria Kilanwase, Ibu, Jalan Pandegeling nomor 171B Surabaya, tanggal 15 bulan 8 tahun 2020. Ayat firman Tuhan bagi yang berulang tahun, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus pasal 5 ayat 20 sampai dengan 21. Sebelum kita masuki pokok doa dan doa syafaat, kita akan angkat pujian Ajaib Benar Anugerah.
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Kami merasakan begitu besar kasih sayang Tuhan, perhatian Tuhan terhadap kami semua yang ada di sini. Begitu pula Tuhan telah memberikan berkat jasmani dan rohani terhadap kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami selalu memuji Engkau, menyembah Engkau, karena Engkau lah Allah kami satu-satunya yang ada di dunia ini. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Mawil 11 dan pelayanan di jemaat masing-masing. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan yang ada di Mawil 11. Kiranya Tuhan memberikan berkat buat semua para anggota di Mawil 11. Kami juga berdoa untuk rencana Pak Daniel Bamba untuk pengutusan ke suku laut. Kami percaya Tuhan sendiri akan mempersiapkan segala sesuatu, baik itu akomodasi, biaya, juga perlengkapan yang mereka butuhkan, dan kami percaya ini semuanya campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sampai dengan saat ini STT Mesia sudah berusia 4 tahun. Kiranya Tuhan semakin memberkati dalam sekolah STT Mesia ini. Juga berkati pula para mahasiswa-mahasiswa baru, juga para pengajar yang telah mengajar di semester ini. Semakin hari semakin diberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk biaya operasional di gereja kami, GMI Antioquia. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan saat ini. Kami juga berdoa untuk para donatur, juga para jemaat. Kiranya Tuhan memberikan berkat berkelimpahan supaya ini semua bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan, juga operasional di gereja kami GMI Antioquia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat GMI Antioquia. Kami percaya saat ini Tuhan akan memberkati jemaatmu di tempat ini, juga gembalamu beserta keluarga, beserta anak-anak hambamu ini. Terima kasih pula kami juga berdoa untuk jemaat Kalongan dan jemaat Banyu Urip. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan berkat jasmani dan rohani setiap hari, setiap saat yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini masih bersekolah secara online, supaya Tuhan memberikan semangat, tidak putus asa, walaupun belajar di rumah. Kiranya Tuhan selalu memberkati pula. Begitu pula dengan pemuda yang sedang skripsi dan tesis. Kiranya Tuhan akan menolong juga para orang tua yang saat ini juga mendampingi mereka di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan Allah akan memberikan berkat dan lindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berusia lanjut supaya tetap sehat, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Walaupun mereka sudah lanjut usia, tapi kami percaya semangat untuk menyembah Tuhan masih tetap menyala-nyala dalam diri pribadi mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi dan situasi bangsa kami, khususnya untuk pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan melindungi seluruh pemerintahan pusat maupun daerah yang saat ini secara gencar untuk memutus pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya seluruh aparat di negeri kami ini selalu taat akan perintah-perintah pemerintah dalam memutus pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang hanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur 105, Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara berbalasan. Untuk ayat yang ganjil saya membacanya, ayat yang genap Bapak Ibu yang membaca, dan untuk ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bersama-sama, hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Mari kita akan bersorak-sorak dengan bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan. Dia adalah sumber kuat kita selama-lamanya. Hanya Kau milikku di surga. Di bumi hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya. Kita terus bersuka cita. Kita pujikan, terima sukacita surgawi. Sukacita surga itu
saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita mau menyembah Dia. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, biarlah terarah hanya kepada Tuhan lewat penyembahan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati
Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Dia. Kita membawa hati kita. Kita mau bersyukur kepada Dia. Kita mau menyembah Dia. Dia adalah Allah kita yang hidup. Allah kita yang selalu hadir di seluruh kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Mari kita menyembah Dia, karena Dia Allah yang selalu peduli akan seluruh kehidupan kita, selalu peduli akan pergumulan dan persoalan kita. Mari kita menyembah Dia. Bawalah segala puji-pujian kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau karena hanya Engkaulah Allah dalam hidup kami yang layak untuk kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku, mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, ketiganya yang esa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang juga kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah mati, yang telah bangkit naik ke sorga, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa berdasarkan pilihan dan ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di minggu kedua bulan Agustus ini, Tuhan beri kesempatan kepada kami lagi Bapa. Walaupun situasi masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi tak mengurangi kasih Allah, perhatian Allah, pemeliharaan Allah bagi kami. Maka dengan firman Tuhan yang kami dengar, kami dikuatkan nanti, kami disegarkan, kami dipulihkan, iman kami semakin teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakailah hamba-Mu dengan segala keberadaan oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman-Mu, sehingga dalam pemberitaan Kau saja diagungkan, ditinggikan. Inilah kami semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah, dimanapun berada, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 37, ayat 1 sampai dengan ayat 28, sesuai teks yang dari Sinode. Kita membaca secara berbalas-balasan. Saya nanti baca ayat-ayat ganjil, dan Bapak, Ibu, dan Saudara baca ayat-ayat genap. Kejadian pasal 37 ayat 1. Adapun Yakub, ia diam di negeri tanah Kanaan
Silakan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istrinya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepada dan tidak mau menyapanya dengan nama. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Silakan ayat 12. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Lalu kata orang ini, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Kata mereka, seorang kepada lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam,
dan Damar Ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat dari kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Terpujilah Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Sesuai dengan pembacaan kita di Minggu tanggal 9 ini, tema yang akan kita dengar, hati yang tertuju kepada Allah. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang transformasi hidup. Itu berbicara tentang Yakub yang dirubah Tuhan. Maka minggu ini dengan tema hati tertuju kepada Allah, tentu berbicara tentang anaknya Yusuf. Inilah yang kita mau dengar. Dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tema ini memberi penjelasan kepada kita bahwa dari pusat kehidupanlah tertuju iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan dari perbuatan dulu ke dalam, tapi dari pusat kehidupan dulu. Hati kita tertuju kepada Allah akan terpancar keluar dengan pola pikir kita, dengan sikap kita dan perkataan kita. Jadi dari pusat kehidupan harus tertuju kepada Allah. Jadi Amsal itu luar biasa ya. Jadi kata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau sudah hati, nggak akan ada bisa yang menipu. Mata mungkin bisa menipu, perkataan bisa menipu, tapi hati tidak bisa. Makanya jangan heran, banyak orang akan mengatakan hati nuranimu. Berbicaralah sesuai dengan hati nuranimu. Itu keinginan orang, keinginan semua kita. Baik menuntut para hakim, bahwa hati nurani itu hukum yang tertinggi. Karena di situ ada kejujuran. Tapi Alkitab mengatakan, bagaimana kondisi hati manusia pada saat ini setelah Adam berdosa? Mari kita baca Markus 7. Kita baca Markus 7. Kita lihat dulu supaya kita tahu ayat yang ke-20 sampai 23. Kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini Tuhan Yesus memberi penjelasan kepada orang-orang Farisi dan juga kepada murid-murid tentang makanan haram dan tidak haram. Tapi Yesus mengatakan yang masuk ke dalam tidak ada yang mengharamkan. Karena diproses dalam perut, nanti sisanya dibuang ke jamban. Oleh karena itu yang mengharamkan, yang menajiskan dari dalam hati manusia. Itulah tadi dikatakan kondisi manusia telah dikuasai, yaitu yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya. Sesuai dalam Markus 7
ayat yang ke-20 sampai 23. Itu juga yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dia menulis surat, menulis firman Tuhan kepada jemaat di Roma. Markus 7, kita baca dulu. Markus 7 ayat 14 dan 15. Mari kita baca bagaimana hati yang dikuasai oleh dosa. Dikatakan ayat 14-15. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Artinya, Paulus mengatakan hukum Taurat itu telah digenapi oleh Kristus. Bukan berarti hukum Taurat tidak berlaku. Hukum Taurat rohani. Hukum Taurat diberikan kepada kita untuk kita mengetahui di mana posisi kita di hadapan Tuhan. Paulus memahami itu. Dia rindu. Sebelum dia mengenal Kristus, dia rindu melakukan hukum Taurat. Maka dikatakan ketika kerinduanku melakukan yang baik sesuai dengan hukum Taurat, tapi yang jahat yang kulakukan. Jadi hati dia karena dia apa? Karena dikuasai dosa. Seperti tadi Markus pasal 7. Mari kita jujur dalam hati kita. Mari kita jujur. Sebelum kita mengenal Tuhan, bukankah kerinduan hati nurani ini sering berbuat baik, tapi yang jahat yang kita lakukan? Bahkan kadang-kadang pun setelah kita bertobat, seringkali kita melawan Tuhan dengan mengikuti hati kita yang jahat. Tapi bersyukur, Roh Kudus akan menyadarkan kita untuk kembali ke jalan Tuhan, bertindak sesuai dengan hati nurani dan hati yang tertuju kepada Allah. Jadi itulah kondisi hati manusia yang belum diperbarui. Jadi kita butuh anugerah atau belas kasihan Tuhan Yesus semata untuk merubah, menjamah hati kita sehingga terjadi pembenaran, yaitu pembenaran hati kita, sehingga terjadi pembenaran, yaitu penebusan, dan kita menjadi orang percaya. Itu datang dari Tuhan Yesus. Itu pekerjaan Allah oleh Roh Kudus dalam hati kita. Jadi hati kita dulu pusat kehidupan, dijamahnya, dirubahnya, dibenarkannya. Maka hati kita menjadi tertuju kepada Allah. Minggu lalu firman Tuhan berbicara tentang diperbaharui, yaitu tentang Yakub. Dan minggu ini tentang Yusuf yang hatinya tertuju kepada Allah. Kalau tadi kita baca teks ini, di mana sih hati Yusuf tertuju kepada Allah? Kan tidak ada kan, tapi kita belajar semuanya tentang Yusuf. Jadi bukan hanya sebagian saja. Nanti kita mendengar semua tentang kehidupan Yusuf dari mulai pasal 37 sampai pasal 50 itu berbicara tentang Yusuf. Dan nanti kita lihat bagaimana hati Yusuf yang tertuju kepada Allah. Dan akhirnya kita lihat nanti dia menjadi orang yang besar yang dipakai Tuhan di Mesir. Tapi mari kita lihat dulu. Pertama, Yusuf anak yang sangat dikasihi oleh Yakub karena lahir dari Rahel, yaitu istri yang sangat dia cintai. Dan itu lahir di masa tuanya. Nah, oleh karena itulah Yusuf sangat menspesialkan atau memberi kasih sayang yang lebih daripada saudara-saudaranya. Bahkan dikasih jubah yang indah. Jadi menciptakan suatu kecemburuan bagi saudara-saudaranya. Ini kita lihat. Dan memang ya orang tua kalau bisa jangan seperti itu ya. Tapi kita lihat di balik itu memang ada yang positif.
Tapi sebenarnya sebagai bapa, sebagai orang tua harus semua seimbang. Karena apa? Kita lihat saudara-saudaranya menjadi benci kepada dia karena Yakub atau Israel memanjakan Yusuf dan memberi istimewa daripada yang lain. Itu pasti terjadi. Pasti. Gak mungkin tidak. Itulah manusia yang kondisinya berdosa. Iri hati, kebencian pasti ada. Tapi mari kita jangan ciptakan seperti itu. Tapi itulah pengalaman Yakub. Tapi kita lihat nanti bagaimana Yusuf untuk itu. Yang kedua, Allah memilih Yusuf dalam kekekalan untuk keselamatan bangsa Israel. Ini dibuktikan pertama dengan mimpi Yusuf. Mimpinya ini datang dari Tuhan. Bukan sekedar mimpi bunga tidur, bukan. Memang datang dari Tuhan. Mimpinya ini. Tadi sudah 2 kali kita mendengar, kita baca. Pertama mimpi tentang bersama saudara-saudaranya mengikat berkas gandum. Jadi gandum yang dia ikat itu berdiri tegak. Dan saudara-saudaranya mengikat gandum sujud. Seolah-olah menyembah. Maka tambah irilah, tambah bencilah saudara-saudaranya. Bahkan mimpi yang kedua. Ada matahari, ada bintang, dan semuanya itu menyembah kepada dia. Tambah lagi menjadi sakit hati dan benci. Dan mimpi ini memang datang dari Tuhan. Karena sekali saya katakan, Allah memilih Yusuf dalam kekekalan adalah untuk keselamatan bangsa Israel. Mari kita lihat dulu Kejadian 45. Kita lihat Kejadian 45. Di situ dikatakan, mari kita lihat ayat yang ke-5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Tahu kisahnya ini kan? Karena mimpinya Fir'aun itu 7 ekor lembu tambun, bukan tambunan ya, tambun muncul dari sungai Nil. Sangat amat besar, gemuk sekali. Dan setelah 7 ekor muncul sapi yang tambun, muncullah sapi yang sangat kurus, yang tinggal hanya kerangka-kerangkanya. Yang anehnya, Fir'aun sampai bingung, sapi yang kurus ini menelan sapi-sapi yang tambun ini. Luar biasa bisa ditelan. Jadi dia bingung, apa ini maknanya. Bahkan juga mimpi kedua tentang bulir gandum yang kosong dan bulir gandum yang berisi penuh muncul sama-sama 7. Dan bulir gandum yang kosong ini memakan bulir gandum yang berisi penuh ini. Akhirnya dia minta semua orang pintar untuk menafsirkan mimpinya. Dan hanya Yusuf yang bisa. Sehingga kita lihat benar apa yang dimimpikan Fir'aun itu. Bahwa 7 tahun melimpah ruah panen gandum di Mesir. Dan makanya Yusuf nasihatin. Tuanku, Baginda, 7 tahun ini buatlah lumbung-lumbung yang besar. Kumpulkan panen-panen dan minta pajak hasil dari tiap-tiap rakyat. Untuk 7 tahun ke depan ada penderitaan, ada kelaparan. Dan itu memang benar nyata. Sehingga akibat kelaparan itu sampailah ke Kanaan di mana Yakub tinggal. Itu lihat. Makanya Yusuf mendahului. Jadi apa yang saya katakan, Allah memilih Yusuf dalam kekekalan untuk keselamatan. Sehingga tidak terjadi
mati kelaparan Yakub dan saudara-saudaranya. Inilah yang kita lihat. Nah, oleh karena itulah mimpi Yusuf dalam ayat 5 sampai 11 itu adalah cara Tuhan nanti memakai Yusuf untuk mendahului saudara-saudaranya di Mesir. Dan itu nanti terwujud. Kendatipun apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya di dalam ayat yang kita baca ya, ayat 18-19. Ada salah satu saudaranya itu saking bencinya, dia bilang begini, dari jauh telah melihat kelihatan mereka, tapi sebelum mendekat kepada mereka, mereka telah bermufakat untuk mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka, seorang pelayan, lihat tukang mimpi kita datang. Dan ayat 20, sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menekamnya. Dan kita akan lihat, ini ya, dan kita akan lihat bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, ini orang yang memang tidak takut Tuhan, selalu mau mencobai Tuhan. Selalu mau mencoba menggagalkan rencana Allah. Tapi nyatanya tidak bisa, bukan? Ini. Jadi waktu dia mau menangkap, membunuh, aku mau lihat nanti, mimpinya kenyataan enggak? Jadi mimpi Yusuf bukan datang dari dirinya. Tapi karena dari Allah memilih Yusuf dalam kekekalan untuk memelihara bangsa Israel. Itulah Israel dan turunannya. Nah, itulah bukti Yusuf dipilih dalam kekekalan. Yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf. Itu Kejadian 39 ayat 2. Mari kita lihat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada orang Ismail ini menjual kepada Potifar. Dan Potifar mengangkat dia menjadi, ya boleh dikatakan, pembantu dalam rumah. Tuhan menyertai dia, sehingga dia tidak malas-malasan. Kalau Tuhan menyertai dia, berarti dia dengan sendirinya percaya nanti Tuhan akan menggenapi mimpinya itu. Walaupun belum dia lihat, maka dia bekerja dengan baik, bertanggung jawab. Bukan asal-asalan bekerja, walaupun jadi pembantu. Walaupun seperti pramu wisma. Itu. Ya kalau kita katakan banyak orang jadi bibi di rumah, itu untuk perempuan. Yusuf seperti itulah kerjanya. Tapi dia tidak putus asa. Tuhan menyertai dia, sehingga dia bilang, kalau begini terwujud, kalau mamanya dia katakan, terwujud nggak mimpiku seperti ini? Kok aku jadi seperti ini? Kok jadi pembantu? Bisakah mimpiku terwujud? Dia tidak pikirkan itu. Tidak. Dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan, ayat 39 bagian 2, maka dikatakan, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, inilah indahnya orang yang dipilih Tuhan dalam kekekalan. Sehingga tidak malas-malasan. Makanya Bapak Ibu, apapun pekerjaan Bapak Ibu, kalau Tuhan menempatkan di situ, bekerjalah sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Sungguh-sungguh. Sukacitalah bekerja. Tuhan menyertai kita. Bertanggung jawablah dalam bekerja. Itu pasti. Tuhan menyertai kita. Itulah Yesus. Yang kedua, ayat 21, pasal 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, kok bisa lain ini? Tadi di rumah Potifar, sekarang di penjara. Ya, kita tahu kisahnya itu kan. Nanti kita lihat. Karena dia dibujuk oleh istri Potifar tapi dia tidak mau, maka difitnah dia. Seolah-olah mau memperkosa istri Potifar. Sehingga ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Perhatikan.
Di penjara pun Yusuf tidak bertanya-tanya dalam hatinya, apakah nanti mimpiku itu terwujud? Tidak. Dia terus dimanapun dia berada, karena Tuhan menyertai dia, selalu bekerja, selalu menjadi berkat, selalu semangat. Maka dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi di penjara pun dia tidak menjadi putus asa. Kalau kita mungkin putus asa ya. Tapi saya yakin kalau kita di penjara karena tidak salah, karena kebenaran, pasti Tuhan menyertai kita dan memberi kekuatan. Tidak putus asa. Seperti Yusuf. Dia senang. Maka kepala penjara senang sekali sama dia. Nah inilah. Jadi inilah bukti Allah memilih Yusuf dalam kekekalan. Jadi itu indahnya. Setiap orang yang dipilih Tuhan dalam kekekalan, pasti Tuhan menyertai dia. Karena apa? Karena Tuhan sudah merubah dia, hatinya. Itulah ingat, setiap dipilih Allah, siapapun dipilih, ditetapkan Allah, tidak lihat kondisi orang itu. Maka ketika dipilih, ditetapkan Allah, maka terjadi pembenaran. Hati yang dikuasai dosa, ditebus dari kuasa dosa oleh Allah dalam Kristus Yesus. Maka dengan modal yang dari Allah, maka kita harus beriman. Dan istilah beriman, hati kita tertuju kepada Allah. Inilah kita lihat. Yang ketiga, hati Yusuf yang tertuju kepada Allah. Ini menjadi yang terakhir kita lihat. Hati Yusuf yang tertuju kepada Allah. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Mari kita baca. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Perhatikan, Yusuf ini manis sikapnya, kerjanya bagus, bertanggung jawab. Maka istri Potifar itu birahi, ingin membuat sesuatu kejahatan. Dan dia mengajak untuk tidur. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain dari engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah inilah hati yang tertuju kepada Allah. Dia berani mengatakan tidak kepada dosa, kepada kesenangan dunia. Kalau dia umpamanya tidak tertuju kepada Allah, wah kesempatan ini, dapat uang banyak nih dari Tante Potifar. Bisa, kalau dia melakukannya, kalau dia mau melakukannya kepada Potifar, istri Potifar. Pasti dia dimanjakan lebih lagi, bahkan dikasih mungkin banyak uang. Dia tidak begitu. Hatinya tertuju kepada Allah. Walaupun orang tak melihat, karena di rumah itu sudah sepi. Sengaja istri Potifar menjebak dia. Tapi karena hati tertuju kepada Allah, dia tolak mentah-mentah. Bahkan dia katakan, seluruh rumah ini dalam kekuasaanku. Bahkan aku lebih besar daripada Potifar dalam mengatur semuanya ini. Dan diserahkannya kepadaku. Tapi engkau tidak, karena engkau istrinya. Tidak diserahkannya kepadaku. Maka dia tolak. Nah ini kita lihat. Akibatnya memang dia difitnah oleh istri Potifar sehingga masuk penjara. Tapi inilah bukti hati yang tertuju kepada Allah. Nah kalau hati kita tertuju kepada Allah, dimanapun kita berada, pasti kita bisa menang atas godaan, atas apapun, karena hati yang tertuju kepada Allah. Jadi waktu terjadi pembenaran, pemilihan Allah, bukan berarti memang waktu kita dibenarkan, dipilih, ditetapkan, kita pasif. Tapi setelah terjadi pembenaran, oleh karena pilihan Allah, maka roh Allah membuat kita aktif, membuat Allah oleh Roh Kudus, hati kita tertuju kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itulah bukti hati yang tertuju kepada Allah. Mungkin Yusuf
Waktu itu tidak ada Alkitab. Dia langsung Allah berbicara. Belum ada. Alkitab firman Tuhan yang tertulis belum ada. Tapi dia yakin sekali mimpinya dari Allah. Dia yakin sekali dari Tuhan yang memilih dia. Maka dengan berdasarkan itu, dia yakin Tuhan menyertai dia. Maka dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan ini? Dikatakan terhadap Allah. Hingga dia lari. Dan inilah salah satu bukti hati Yusuf yang tertuju kepada Allah. Menang atas godaan dunia. Tidak tercemar oleh duniawi. Itulah. Dunia ini bukan tempat kita. Tapi tempat kita untuk diuji Tuhan, iman kita. Dan diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis. Tapi kalau hati kita tertuju kepada Allah, pasti Tuhan memberi kemenangan. Seperti Yusuf. Kalaupun mungkin satu hal kecil kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita, menyadarkan kita untuk kembali bertobat. Itulah hati tertuju kepada Allah. Tuhan akan pelihara. Yang kedua, kita kembali ke Kejadian 45. Kita lihat ayat 4-7. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka katanya. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu telah menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Orang yang hatinya tertuju kepada Allah rendah hati. Dia adalah Perdana Menteri yang diangkat oleh Fir'aun setelah Yusuf menafsirkan mimpinya. Bahkan Fir'aun mengatakan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf mimpinya, sudah kamu kerjakan sebagaimana tafsiranmu. Maka diserahkanlah kekuasaan yang luar biasa menjadi orang kedua setelah Fir'aun, Perdana Menteri. Dan dia tidak sombong. Tidak, ketika tahu saudaranya, ini yang menjual aku nih. Maka dia memperkenalkan dirinya dengan segala kerendahan hati. Akulah Yusuf, saudaramu yang telah kau jual. Itu ingat, itu kerendahan hati Yusuf. Sangat luar biasa. Bahkan dikatakan, kau menjual aku untuk mendahului kamu di Mesir. Supaya Allah memelihara keturunan Israel, Yakub. Dan ini jarang. Manusia biasanya kan kalau begitu kan dendamnya bukan main. Karena biar bagaimana? Bukan tidak sakit. Dibuang ke sumur. Perhatikan. Dibuang ke sumur. Terus jubahnya diambil. Diikat. Bahkan dijual ke Mesir. Ke tempat negeri asing. Yang sama sekali asing bagi dia. Tapi karena hatinya tertuju kepada Allah. Maka dia sikap rendah hati. Sikap giat bekerja. Dia tahu Allah sedang menggenapi mimpi-mimpiku. Itulah yang ada pada dia. Dan ini terbukti bukan? Sehingga saudara-saudaranya kita lihat dengan rendah hati dia memperkenalkan diri. Memang waktu itu dia menahan dirinya luar biasa. Waktu melihat Ruben bersama saudara datang untuk membeli gandum dari tanah Kanaan, hatinya mau bergelora untuk mau memperkenalkan diri. Tapi dia tahan dulu. Maka dia buat cara dia supaya ada satu orang ditahan untuk melihat adiknya. Dia rindu juga lihat adiknya, itu Benyamin. Memang saudara kandung dia adalah Benyamin. Jadi Rahel itu punya 2 anak. Itu Yusuf dan Benyamin. Dan kita lihat. Sehingga Benyamin dipanggil. Setelah dipanggil dan dia memperkenalkan diri dengan rendah hati. Dan inilah. Jadi hati yang tertuju kepada Allah selalu rendah hati. Tidak sombong. Sebenarnya cocok tak? Boleh katakan
Kalau mau sombong dia memang ya boleh, karena dia kedudukannya tinggi. Perdana Menteri di Mesir. Tapi dia tidak mau. Dan itulah sekali lagi bukti hati Yusuf yang tertuju kepada Allah, tidak sombong. Yang ketiga, bukti hati Yusuf yang tertuju kepada Allah. Kejadian 50. Mari kita lihat. Kejadian pasal terakhir. Ini kita lihat. Ayat 19. Saya baca. Kejadian 50 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Perhatikan ini. Aku inikah pengganti Allah. Kenapa timbul perkataan Yusuf seperti itu? Karena pada waktu Yakub sudah mati di Mesir, saudara-saudaranya ketakutan. Ini ingat, bapak kita sudah mati. Pastilah Yusuf balas dendam kepada kita karena kejahatan kita. Maka saudara-saudara datang menghadap Yusuf, minta maaf. Yusuf, apa yang terjadi? Tak ada dendam. Ini ingat, tak ada sakit hati. Walaupun tadi saya katakan sakit, dibuang ke sumur kering, di padang gurun, dijual menjadi pasar budak, direndahkan sekali. Tapi dia tahu rencana Tuhan ada di situ. Maka dia katakan, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah untuk membalaskan dendam? Tidak. Inilah bukti mimpinya terwujud. Saudara-saudaranya, papanya sujud menyembah dia dengan kedudukan sebagai Perdana Menteri di Mesir. Tapi bukan untuk kesombongan bagi Yusuf. Dia tahu Allah menggenapi itu. Maka dikatakan, waktu saudara-saudaranya minta maaf, takut balas dendam Yusuf, sakit hati Yusuf. Karena Bapak Israel atau Yakub disebut Israel sudah meninggal. Tapi Yusuf berkata, aku inikah pengganti Allah? Luar biasa ya. Makanya kalau hati kita tertuju kepada Allah, jangan simpan sakit hati. Jangan simpan dendam, kebencian. Kalau Anda simpan, percayalah, Anda akan digerogoti oleh kebencian pada diri Anda sendiri. Sehingga iman saudara tidak akan pernah bertumbuh. Ingat itu. Apapun sakit hatinya dibuat orang, jangan balas dendam. Mengampuni. Itu ingat. Mengampuni bukan berarti tidak berani menyatakan kebenaran. Berani. Kalaupun tak terima sudah. Tidak perlu kita balas dendam, kebencian. Inilah Yusuf. Kalau dia mau balas dendam, waduh, gampang sekali. Gampang. Dia Perdana Menteri. Tapi dia tidak mau. Itulah orang yang tertuju hatinya kepada Allah. Maka sekali lagi, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat GMI Antioquia, tolong, kalau ada sakit hati Anda, kepada siapa? Ampuni. Seperti Yusuf ini. Itulah bukti tertuju kepada Allah. Mungkin Anda benci dengan sikap orang. Jangan simpan, ampuni. Kalau kita bersalah, minta ampun, selesaikan. Itulah bukti kita tertuju kepada Allah. Itu hati kita. Ini Yusuf tidak membalas dendam, mengampuni. Dia tidak mau mencuri haknya Allah. Inilah yang perlu dalam hidup orang percaya, dalam jemaat Antioquia ini. Jangan mengambil haknya Allah. Ini perlu sekali. Kita taat kepada pimpinan, taat kepada sinode, pimpinan yang pendeta yang ada. Bukan buat acara-acara sendiri. Kalau kita ada online, mari kita dengar baik-baik. Kalau kita tidak mau rendah hati, tidak mau, maka hati kita kemana? Maka saya bilang, ibadah itu bukan soal tempat. Memang kita perlu, tapi karena situasi seperti ini, ibadah itu dengan hati yang tulus. Bukan masalah tempat, bukan. Ini karena situasi seperti ini.
Dimanapun kita beribadah, kalau hati kita yang tertuju kepada Allah, tidak mengurangi pertumbuhan iman kita. Tidak. Bahkan kita bertumbuh. Karena melihat, benar enggak? Atau kita karena tidak diawasi orang, asal-asalan datang beribadah, asal yang penting lihat. Enggak. Tolong, kami di tempat ini pakaian rapi. Baik istri saya, anak-anak semua. Dan kalau berdiri, kami siapkan. Ada laptop. Ini ingat, itulah bukti kita tertuju kepada Allah. Bukan banyaknya orang kita baru semangat. Biar dilihat orang kita beribadah. Tidak. Tuhan tahu hati kita. Maka marilah seperti Yusuf. Hati yang tertuju kepada Allah. Walaupun di negeri asing. Dia terus memuliakan Allah. Walaupun kita di rumah beribadah. Dimanapun. Tertujulah kepada Allah. Ada ibadah kita online. Itu perlu Bapak Ibu. Jangan muak, bosan. Di mana hati kita kepada Allah? Kalau bosan, muak, saya kira no. Hati kita bukan kepada Allah. Hati kita supaya dilihat orang. Bertobatlah dari hal itu. Bertobatlah saya katakan. Mari. Sudah ada aturan kita ibadah online. Itu juga disetujui oleh sinode. Karena situasi seperti ini. Mari seperti Yusuf. Rendah hati, tidak ada kebencian kepada dia. Saya harapkan seperti itu kita jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hati yang tertuju kepada Allah bukan diusahakan atau diupayakan manusia. Karena manusia telah dibelenggu dosa. Melainkan anugerah Allah Bapa dalam Kristus Yesus memilih menetapkan kita menjadi miliknya. Maka kita dirubah hati kita. Dan Roh Kudus memampukan kita terus-menerus untuk hati kita tertuju kepada Allah. Dengan setia baca firman Tuhan, saat teduh, ikut ibadah walaupun ibadah online. Itu ingat. Jadi jangan menyimpang hati kita. Tertujulah kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar di Minggu tanggal 9 Agustus ini Bapa. Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kami. Membuat kami supaya hidup dengan hati yang tertuju kepada Allah. Tidak kepada siapa-siapa. Karena Allah lah yang telah menyelamatkan kami terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk terus hati kami tertuju kepada Allah. Dimanapun kami berada. Sebagaimana Yusuf, hatinya tetap tertuju kepada Allah. Walaupun dia berada di depan orang tuanya. Bahkan di Mesir, tempat negeri asing. Hatinya tetap tertuju kepada Allah. Kami juga begitu Tuhan. Terima kasih Bapak. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Tetaplah hati kami tertuju kepada Allah. Sehingga kami diberkati. Pujian, firman Tuhan, mazmur, doa. Semua buat kami tertuju terus kepada Allah. Berkatilah jemaat-Mu, Gemian Tukia Bapa dalam hal ini. Supaya bertumbuh terus dan hati mereka terus terpaut, tertuju kepada Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan. Berkati kami semua oleh firman-Mu ini Bapa. Kalau Kau dapati kami menyimpang, ampuni kami, kuduskan kami dengan darah anak domba Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, Allah Bapa yang bertakhta di sorga. Kami bersyukur, bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari-hari yang akan datang ini. Bapak, itulah Ibu Ratna Hastuti Lokon, tanggal 9 bulan 8. Juga Ibu Kasih Sundari, tanggal 9 bulan 8. Kami berdoa juga untuk bersukacita bersama Bapak Rama Adi Surya Alfrianto, tanggal 12 bulan 8. Juga buat remaja Yabes Agustinus, tanggal 13 bulan 8. Juga kami bersukacita kepada seorang pemuda, Angelika Matualaga, yang ulang tahun tanggal 14 bulan 8. Dan juga buat anak Elea Zenika Augusta Lado, yang berulang tahun tanggal 15 bulan 8. Juga buat Ibu Nawiyah Maria Kilan Mase, tanggal 15 bulan 8. Bertambah usia dari saudara-saudara kami ini ya Bapak, bertambah pengenalan mereka akan Tuhan Yesus.
bertambah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tuhan berkatilah kehidupan mereka, baik seorang ibu, bapa, remaja, anak. Berkatilah pertumbuhan iman percaya mereka berdasarkan firman Tuhan yang mereka baca, yang mereka renungkan, Bapa, yang mereka dengar. Terima kasih Bapa, berkatilah tahun-tahun ke depan dalam hidup mereka Bapa. Karena tahun yang sudah Tuhan memberkati, Tuhan juga menyertai lagi, memberikan sukacita. Jadikan mereka berkat bagi banyak orang. Biarlah di hari ulang tahun, sukacita surgawi limpahkan kepada mereka bersama keluarga. Terima kasih Bapa. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur buat berkat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami lewat pekerjaan, lewat usaha kami. Dan saatnya kami akan memberi persembahan Bapak untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau menggerakkan hati kami memberi yang terbaik Bapak. Baik memberi persembahan umum, persembahan syukur, maupun perpuluhan Bapak. Biar kami beri dengan penuh sukacita. Bukan karena paksa, karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Terima kasih Bapa, majelis jemaat mampukan untuk mengelola dengan baik secara bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat-Mu supaya terus Tuhan pakai menjadi berkat. Terpujilah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik dan terindah bagi Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah hati kita, mata kita hanya tertuju kepada Allah kita yang hidup. Mataku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke rumah masing-masing, kegiatanmu sehari-hari, dan dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.